Halo teman-teman, jumpa perdana di podcast Formadika. Pada podcast perdana ini, aku, Hera, pengurus Divisi Metinfo Formadika 2021, ditemani oleh dua cogan incaran cewek-cewek Formadika nih. Ada ketua dan wakil ketua Formadika 2021, yaitu Kak Nanda dan Kak Dito. Langsung saja nih kita sapa-sapa gue star kita. Halo Kak Nanda, Halo Kak Ira, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Kak. Sibuk apa nih, Kak? Iya, kesibukannya sekarang seperti biasa sih Kak. Kalau kita kan jadi mahasiswa, ya kayak gitu, yeay. Uh, Semoga dimudahkan. Oke, kita beralih ke Amin. Kak Dito. Halo, Kak Dito. Halo Hera, Gimana kabarnya, Kak, hari ini? hari ini alhamdulillah baik. Baik. Sibuk apa nih? Kalau akhir-akhir ini kesibukannya mungkin karena kuliah sedang magang industri ya, mungkin kesibukannya magang sama ya paling kegiatan-kegiatan kecil lain. Sibuk ya, Kak. Semoga dimudahkan ya, Kak. Oke. Sepertinya kedua gue star kita ini sudah sangat siap nih untuk berbagi pengalaman di podcast perdana ini. Boleh kita berbincang-bincang banyak hal, Kak? Dikit aja boleh sih nggak Kak? Banyak aja lah. Masa sedikit? Ya, insya Allah nanti dijawab sesuai kapasitasnya ya. Siap. Oke, pertanyaan yang aku ajukan ini bisa dijawab oleh Kak Nanda maupun Kak Dito ya. Nah, kita ini kan sama-sama menjadi bagian suatu forum mahasiswa daerah ya, yaitu Formadika. Nah, bisa dijelaskan sedikit Kak terkait apa itu Formadika? Oke, sedikit menjelaskan tadi pertanyaan tentang Formadika. Jadi seperti yang aku ketahui, Formadika adalah sebuah forum yang menaungi mahasiswa menerima bidik misi dan KIP kuliah yang berdomisili di Karanganyar, namun keterima di universitas baik negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia. Dan forum ini sendiri, teman-teman, masih berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri, di mana kita belum memiliki naungan ataupun penanggung jawab istilahnya begitu. Dan kebanyakan dari proker-proker Formadika sendiri memiliki insight atau esensi untuk kembali ke masyarakat. Mungkin bisa menjawab Kak Ira. Baik Kak, sangat menjawab Kak. Mungkin dari Kak Nanda nih, ada tambahan dari penjelasan Kak Dito? Ya, izin memberikan jawaban ya Kak, terkait tadi pertanyaannya. Apa itu sih Formadika? Ya seperti yang dijelaskan Kak Dito tadi, bahwasanya Formadika adalah sebuah forum yang menaungi teman-teman KIP kuliah. Nah, pada prinsipnya Formadika sendiri itu juga memegang prinsip karena kita juga mahasiswa penerima beasiswa, kita juga ada prinsip yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Kak. Jadi semua program kerja yang ada itu sifatnya kita pengabdian yang disampaikan Kak Dito tadi, salah satu agenda besarnya yaitu mensosialisasikan beasiswa bidik misi ini yang sekarang sudah berubah menjadi KIP kuliah untuk teman-teman satu Karanganyar, bahwasanya biar pendidikan yang ada di Karanganyar itu meningkat. Mungkin seperti itu. Oke, oke. Berarti untuk anggota Formadika ini bukan hanya yang dari univ negeri saja ya, Kak? Maksudnya mahasiswa penerima KIPK dimanapun kuliahnya, di negeri swasta, asal domisilinya Karanganyar itu masuk ke anggota Formadika, iya atau tidak? Iya Kak Benar Ira, sekali. jadi ada juga teman-teman yang dari IAIN juga, terus perguruan tinggi swasta juga banyak. Jadi seluruh teman-teman yang menerima KIP kuliah dan juga berdomisili di Karanganyar, itu teman-teman Formadika semua menaungi dan memberikan wadah untuk teman-teman bisa kembali untuk memberikan apa yang telah mereka dapat, memberikan feedback yang baik untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, oke.
Sepertinya ini sudah di akhir kepengurusan 21 ya, Kak. Nah, berarti sudah banyak dong program kerja yang terlaksana. Boleh dijelaskan secara singkat aja terkait proker apa saja yang dirancang oleh Permadika 2021 dan realisasinya bagaimana? Begitu, Kak. Sebelumnya izin disclaimer dulu bahwasanya Permadika itu di kepengurusannya aku itu hanya satu angkatan ya Kak. Jadi teman-teman pengurus semua itu pure dari PHT dan juga staff-staffnya itu hanya satu kepengurusan satu angkatan. Nah, setiap kepengurusan itu mempunyai gayanya masing-masing dan juga pembawaannya tergantung nanti mau dibentuk seperti apa karena bahwasanya Formadika sendiri itu sebuah forum yang bersifat fleksibel, tidak ada ADART khusus. Jadi kita setiap kepengurusannya itu mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, untuk Prokja sendiri, garis besarnya juga hampir sama untuk kepengurusan sebelum-sebelumnya. Nanti kalau aku masih kurangnya bisa ditambahkan Mas Dito. Ini aku izin spill dulu yang kegiatan-kegiatan besar yang sudah kita lakukan. Itu yang pertama, ada sosialisasi KIP kuliah. Nah, itu bentuknya kita dari semua teman-teman penerima angkatan sebelumnya, kalau di angkatan itu angkatan 2021 dan juga 2020, kita mensosialisasikan ke adik-adik SMA, SMK yang ada di Karanganyar, bahwasanya terkait beasiswa ini, teman-teman yang tidak mampu, dalam tanda kutip ekonomi mungkin, itu tetap bisa kuliah dengan pembiayaan dari pemerintah ini. Setelah itu kita adakan 1 bulan full, kita keliling satu Karanganyar untuk mensosialisasikan beasiswa KIP kuliah dan juga terkait dunia kampus. Nah, setelah sosialisasi, kita ada program kerja juga, yaitu Formadika Mengabdi ke Desa. Jadi itu bentuknya bakti sosial. Kemarin kita sempat menggait beberapa media partner, kita kerjasama, kita itu wujudnya seperti KKN mini, jadi kita ngajak untuk teman-teman semua, itu pada saat itu angkatan 2021, kita adakan kegiatan yang bermanfaat untuk desa. Kemarin yang terpilih desanya itu ada di Mapolo, itu kegiatan tahunan juga Kak, sebagai bentuk timbal balik kita atas apa yang telah kita dapat. Terus next ada program kerja juga, salah satunya itu senang-senang, itu Forma 5, Formadika Liburan Bersama. Nah, selain kegiatan yang bermanfaat juga, teman-teman juga bisa nanti itu untuk ikut kegiatan Forma 5 ini, Formadika Liburan Bersama. Jadi nggak hanya sepanang-sepanang aja, teman-teman bisa ikut bersenang-senang bareng-bareng seluruh angkatan Formadika, kenal juga berbagai universitas, teman-temannya banyak, dan nggak hanya dari satu rayon. Jadi nanti teman-teman bisa kalau teman-teman yang kuliah dari UNES, UGM, dan kampus-kampus yang luar lainnya. Kak Dito, silakan bisa ditambahkan. Oke, mungkin sedikit nambahi dari tadi ya. Mungkin tadi dijelaskan sosialisasi. Nah, sebelum sosialisasi ini jadi ada sebuah proker besar juga namanya Forsamaru. Itu Formadika sambut mahasiswa baru. Itu dari sosialisasi tahun sebelumnya kan Formadika itu membentuk sebuah grup WA dan itu nanti akan dibagikan jarkoman di situ, lalu untuk menghimpun siswa-siswa mana saja yang diterima di beasiswa KIPK, lalu akan dimasukkan di grup dan nanti akan dikumpulkan bersama-sama di agenda Forsamaru tersebut. Nah, di agenda tersebut akan ada pembagian mengenai sosialisasi tahun tersebut dan mengenai penjelasan atau branding dari Formadika sendiri. Itu. Terus yang kedua, program kerja dari minat dan bakat itu ada Formasareng, yaitu sebuah kegiatan olahraga bareng yang hampir setiap minggunya dilaksanakan setiap Selasa malam. Nah, itu agenda untuk bermain bulu tangkis bersama seperti itu. Jadi teman-teman
udah menyediakan memfasilitasi untuk tempatnya seperti itu. Terus mungkin jika ada yang ingin mengusulkan olahraga lain itu bisa diganti seperti itu, seperti jogging, renang dan lain sebagainya. Nah, lanjut untuk program kerja selanjutnya itu ada kelas desain. Nah, ini yang dibawahi langsung oleh Kak Ira. Ini dari divisi Medinfo yang kemarin hampir di mepet-mepet kepengurusan ini dilaksanakan, di mana kelas desain tersebut berfungsi untuk seperti kita belajar mendesain bersama menggunakan Canva. Kenapa menggunakan Canva? Karena umum digunakan dalam perkuliahan dan mudah dijangkau seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi proker-proker besar yang ada di Formadika, namun karena keterbatasan kembalikan lagi ke Kak Ira. Wah, ternyata prokernya gak jauh-jauh manfaatnya untuk anggota Formadika dan Karanganyar ya, Kak? Oke. Dan selama menjadi anggota, kemudian menjadi penerus estafet kepengurusan, apa arti Formadika bagi Kakak? Mungkin dari Kak Nanda dulu. Formadika sendiri menurut aku, selama aku bersama hampir 2 tahun lebih, ya pokoknya Formadika itu menurut aku sangat berarti, karena Formadika aku bisa menginjak pada fase ini, bisa berkuliah, dan mengetahui dunia luar. Dari Formadika aku belajar juga terkait bagaimana ketemu orang banyak, mengkoordinir orang banyak juga, dan posisi saat aku sampai sekarang diamanahi menjadi ketua, itu banyak banget teman-teman hebat yang aku temui, banyak banget teman-teman yang memberikan support, dukungan moral, semuanya. Ya, disinilah aku tempatnya berproses, tempatnya aku mengerti banyak hal. Mungkin dari pribadi, aku sangat berterima kasih untuk forum dan juga orang-orang yang telah berpengaruh di dalamnya, telah bersama sampai Formadika hampir 1 dekade. Ya, itu. Mungkin dari aku itu. Oke, sangat mendalam ya Kak berarti artinya. Arti Formadika gitu. Kemudian untuk Kak Dito, bagaimana Kak arti Formadika bagi Kakak? Oke, terima kasih izin menyampaikan arti Formadika untuk aku sendiri ya, menurut pandanganku. Nah, awal-awalnya tuh nggak terlalu apa itu Formadika, terus ikut agenda pertama ya cuman Forsamaru, terus agenda selanjutnya kurang mengikuti sampai mau di akhir-akhir baru ikut lagi. Terus ternyata pas ikut tuh ya gimana ya, kakak-kakaknya tuh ya asik, terus sama adik-adiknya juga gimana ya, asik aja gitu lah. Jadi aku merasa sebagai orang yang kurang gaul, kurang gimana ya, istilahnya introvert gitu, merasa oh gini rasanya punya banyak teman, terus asik kayak gitu, jadi semakin tertarik seperti itu. Dan ternyata ketika pertemanan itu dilanda sebuah masalah, itu malah semakin berkualitas gitu. Jadi ketika mengadakan banyak kegiatan di Formadika sendiri, membangun kepanitiaan bersama teman-teman yang baru, itu kayak gimana ya, membuat pertemanan kita sama teman-teman tuh semakin berkualitas, semakin baik lagi kayak gitu. Kalau dari pandanganku seperti itu. Oke, berarti kita sama-sama memiliki makna tersendiri untuk Formadika di kehidupan kita itu. Oke. Jika diizinkan tahu, apakah harapan kakak-kakak ini untuk Formadika ke depan? Dari Kak Dito dulu. Untuk harapannya kalau dari aku sendiri, ya karena forum ini dibentuk sama kakak-kakak kita yang dulu itu dari gerakan hati, terus keinginan mereka untuk menebarkan kebaikan, ya harapanku semoga di kepengurusan selanjutnya akan ada terus, dan kebaikan-kebaikan yang dibawa sama mas mbaknya yang dulu itu terus berlanjut gitu loh. Jadi
pohon yang udah rimbun buah kebaikannya semakin dibubuk semakin besar dan nantinya bisa bermanfaat bagi kepengurusan ataupun bagi uh, warga Karanganyar sendiri seperti itu. Oke, dari Kak Nanda nih, bagaimana harapannya untuk Formadika ke depan? Wah, filosofi yang keren banget nih dari Kak Dito tadi ya teman-teman. Um, ya, harapannya dari aku sendiri untuk Formadika ke depannya, karena aku untuk sebagai kepengurusan akan berakhir, jadi bakal dilanjutkan oleh adik-adik semuanya nanti. Setelah ini harapannya bahwa aku adalah salah satu penerima manfaat atas efforts-nya Mas Mbak semua yang udah mensosialisasikan terkait ini, kebaikan-kebaikan yang telah disampaikan, dan menjadi rasa tersendiri untuk aku. Seperti yang disampaikan Mas Dito, bahwasanya setiap kebaikan yang telah diberikan, jangan sampai terhenti ke depan, entah itu beberapa orang yang bakal melanjutkan estafet kebaikan ini, seperti kalau Mas Dito mengibaratkan pohon yang bakal dibuka semakin rimbun, kalau aku mengibaratkannya itu adalah sebuah usaha, effort yang kita lakukan, bahwasanya tiap tahun kita menanam benih-benih kebaikan, dan satu yang tumbuh di antaranya akan sangat bermanfaat untuk tahun-tahun selanjutnya dan bakal terus berkembang menjadi lebih besar, lebih banyak, dan bermanfaat untuk sesama juga tentunya. Jangan sampai terhenti langkah kebaikan yang kita lakukan, walaupun hanya segelintir orang yang bakal melaksanakannya, entah nanti bakal ada badai yang menghadang di depan, apapun rintangannya, harapannya teman-teman semua mampu bertahan, mampu memberikan yang terbaik juga untuk Formadika. Formadika itu nggak butuh kalian, tapi kalian yang butuh Formadika, tanamkan itu, dan jadikan Formadika rumah ternyaman buat teman-teman pulang. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Hira. Oke, semoga yang kita harapkan tadi dapat menjadi kenyataan. Amin. Namun tak terasa kita sudah banyak berbincang-bincang. Untuk terakhir, tapi bukan yang paling akhir, seperti di acara webinar-webinar maupun seminar, bisa nih Kak memberikan closing statement untuk para pendengar podcast perdana ini. Wah, udah di akhir aja nih. Oke, mungkin sebagai penutup dari aku ya. Satu kepengurusan Formadika di tahunku, menurutku gak kerasa aja sih, udah deket satu kepengurusan, terus semuanya kayak ya berjalan mengalir gitu aja. Mungkin ya kalau ada suka maupun duka itu dilalui bersama kan kayak nggak kerasa seperti itu. Terus mungkin ya seperti pada organisasi-organisasi atau forum-forum lain, di akhir kepengurusan mungkin banyak dari teman-teman atau staff-staff atau yang lain mungkin agak kalau istilah Jawanya itu agak ngelugro atau agak udah nggak semangat. Nah itu sebagai tantangan untuk teman-teman dalam kayak berorganisasi seperti itu. Dan kalau Einstein itu punya teori relativitas, yaitu sebuah sebuah hal atau sebuah perlakuan kalau tergantung kita menyikapinya seperti apa. Misal kayak kita bekerja, nah itu dengan senang, nah, itu akan berlalu dengan cepat. Tapi sebaliknya jika kita bekerja dengan hati yang kayak ya nggak senang terus resah itu, waktu akan berlalu dengan lama ya. Sama seperti dengan kepengurusan Formadika ini, karena ya aku dalam kepengurusan ini ya kayak mengalir gitu aja, semua dilalui dengan senang karena banyak teman-teman juga yang membantu keberjalanan pengurusan tahun ini. Dan aku ulangi lagi untuk harapanku ya, semoga di forum ini kedepannya semakin jaya lagi, semakin baik, terus
semakin tertata lagi dan untuk kebaikan-kebaikan ataupun kebermanfaatan dari forum ini dapat terus berlanjut di kepengurusan selanjutnya. Mungkin dari aku itu Kak Ira. Oke, dari Kak Nanda mungkin ada closing statement di podcast kali ini. Teruntuk pendengar semua, jangan bosan-bosan dengar apa itu tentang Formadika, gali lebih dalam, cari tahu lebih banyak, kembangkan Formadika lebih baik lagi untuk teman-teman semua yang berproses di dalamnya. Jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Gitu. Oke. Itu ya Kak untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih Kak Nanda dan Kak Dito. Tapi masih ada yang lainnya nih. Mungkin Kak Nanda dan Kak Dito bisa memberikan satu kata untuk kepengurusan Formadika tahun 2021 alias di kepengurusan kakak. Satu kata aja. Jadi Kak Nanda dulu. Wah, kalau satu kata yang mendefinisikan tuh apa ya Kak ya? Mungkin kalau dari aku belajar. Oke, kalau dari Kak Nanda kan belajar ya. Jadi untuk Kak Dito apa? Apa nih Kak? Satu kata untuk kepengurusan 2021. Oke, satu kata buat Formadika. Apa ya? Mengabdi. Oke, dari Kak Nanda belajar, dari Kak Dito mengabdi. Berarti belajar mengabdi gitu. Kalau disatukan. Mantap. Ya, kita sudah ada di akhir podcast perdana ini. Mungkin bisa kita tutup dengan jargon bersama ya, Kak. Aku bilang Formadika, nanti kakak-kakak, Kak Nanda dan Kak Dito bisa menyaut. Bersama kita bisa, bersatu kita maju. Jargonnya Formadika banget kan? Bisa kan, Kak? Bisa, yuk. Ditutup Oke. dengan jargon biar semangat. Oke. 1, 2, 3. Formadika. Bersama kita bisa, bersatu kita Bersatu. maju. Terima kasih Kak Nanda dan Kak Dito atas sharingnya. Semoga lain kali dapat berjumpa lagi. Sama-sama minta maaf. Yeay. Sama-sama minta maaf untuk kesalahan ucap ya Kak. Iya, terima kasih juga Kak Hera atas Mm-mm. informasi-informasi yang telah kami berikan. Sing matur nuwun aku. Terima kasih. Untuk para pendengar, ke pasar malam sama kekasih, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Formadika selanjutnya. Dadah.